Halo pemirsa, sahabat Eljon, kembali lagi dalam program Indonesia Business Forum. Masih bersama saya Bagas, dan tentunya bersama narasumber luar biasa kita hari ini, ada Bapak Benny Cuaca yang merupakan Direktur Eljon Academy Divisi Productivity dan Performance Mentoring. Halo Pak Benny. Halo Bro Bagas, sama Eljon. Oke, nah sahabat Eljon, di segmen sebelumnya Pak Benny telah menyampaikan banyak sekali mengenai self-motivasi, tentunya untuk kita bangkit dalam situasi seperti ini, terutama para pelaku bisnis. Mulai dari mindset tadi, terus introspeksi diri, terus kekuatan dari true fighter itu sesungguhnya seperti apa. Dan di segmen terakhir ini kita akan membahas mengenai the power of doa orang tua. Betul Pak Benny ya? Betul. Oke, kita akan membahas mengenai seberapa kuat sih doa orang tua itu. Nah, namun kita awali dulu dengan karena yang berhubungan dengan doa orang tua tentunya berkaitan banget dengan iman ya Pak Benny ya. Oke. Nah, mungkin menurut Pak Benny apa sih Pak? Pak Benny bisa sharing apa sih Pak iman menurut Pak Benny itu? Oke, thank you Bro Bagas sampai Eljon. Iman itu menurut saya ya, nanti mungkin kita diskusi sharing dengan Bro Bagas juga ya. Oke, iman menurut saya gini Bro Bagas sampai Eljon. Iman itu apa yang kita sudah doakan, kita yakini bahwa pasti akan diwujudkan oleh Tuhan. Karena yang kita doakan itu adalah untuk kebaikan sesama kita, untuk kebaikan semua orang-orang kita sayangi. Nggak mungkin Tuhan nggak akan wujudkan, karena niat kita itu untuk kebaikan. Nah itulah menurut saya tuh pada saat kita berdoa, kita so yakini nih Bro Bagas sama Eljon bahwa kita sudah akan dikabulkan doa ini, sudah pasti dikabulkan. Cuma tinggal poinnya adalah waktunya waktu Tuhan, bukan waktunya kita. Nah, maukah kita bersabar untuk tunggu waktunya Tuhan? Kenapa nggak mau bersabar ya? Karena waktu Tuhan pasti segala sesuatu pasti akan indah pada waktunya, bukan waktunya manusia. Ya, Pak Benny, ya? Nah, itu menurut saya dari dasar daripada semua konsep iman menurut saya. Kalau boleh saya tahu juga Bro Bagas, ini saya pengen tahu nih, kalau menurut Bro Bagas sendiri iman itu apa? Kita saling sharing. Ya, oke Pak Benny, sebenarnya ketika mendengar kata iman, saya langsung ingat kata yakin Pak. Karena iman dan yakin itu saya rasa sama Pak. Ketika kita yakin, yaitu kita sudah beriman. Dan saya juga selalu menanamkan kepada diri saya untuk selalu yakin dan percaya akan sesuatu yang saya lakukan gitu Pak. Jadi yakin kuncinya kalau menurut saya iman. Dan hampir sama seperti dengan yang Bapak sampaikan tadi adalah keyakinan ya Pak Benny ya. Iya, oke. Nah makanya kita dari dasar ini Bro Bagas, itu yang paling penting tadi adalah keyakinan ya, keyakinan bahwa kita sudah doa kita dikabulkan. Kenapa doa kita pasti dikabulkan Tuhan? Ya, doa kita kan untuk kebaikan, bukan untuk yang aneh-aneh, bukan untuk minta yang jahat-jahat. Ya, pasti dikabulkan dong. Sepakat ya? Sepakat Pak Benny. Oke, sip. Oke, nah Pak Benny, tadi kan di awal saya telah menyampaikan kalau di segmen kali ini kita akan membahas mengenai the power of doa orang tua Pak Benny. Tadi kita sudah membahas mengenai keyakinan, mengenai iman. Nah Pak Benny, mengapa sih Pak doa orang tua itu penting Pak menurut Pak Benny? Oke, thank you Bro Bagas sama Eljon. Sekarang pertanyaan lagi gini. Sekarang saya mau tanya, semua orang beriman ya, semua orang beriman, walaupun berbeda-beda keyakinan kepercayaan agamanya ya. Saya mau tanya nih, kalau saya dari sisi keyakinan saya, nanti saya mau juga sharing dari sisi keyakinan Bro Bagas. Pasti kita punya benang merah yang sama. Bro Bagas, percaya nggak bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu? Iya, percaya Pak. Dan itu juga selalu disampaikan oleh orang tua saya dan keluarga saya bahwa kita harus berbakti kepada orang tua, terutama ibu, karena surga di bawah telapak kaki ibu, ya Pak Benny ya. Dan makanya kita apa-apa harus butuh restu dari orang tua ya Pak Benny ya. Nah tuh, kan udah sama kita batikan Bro Bagas. Tujuan kita menjalani kehidupan ini, kita kan maunya adalah bahagia dunia dan bahagia akhirat. Bahagia akhirat itu adalah kita kepengen masuk surga. Betul ya? Kita kepengen masuk surga. Nah, surga itu sendiri sudah ada belum di muka bumi ini? Sudah ada. Di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Nah, jadi kalau kita mau merasakan surganya yang sebenar-benarnya sebagai orang beriman ya, udah simpel aja, cari surga itu di bawah telapak kaki ibu deh. Ketemu tuh langsung tuh. Nah, kalau surga itu kita sudah dapetin, dan kalau surga itu kita sudah dapetin ya Bro Bagas, ya surga itu apa? Di bawah telapak kaki ibu. Di bawah telapak kaki ibu itu seperti apa sih? Berarti kita harus menjadi anak yang berbakti.
Itu so pastilah, itu so pasti hukumnya. Itu Ya, kalau Pak. itu sudah orang beriman lah. Kalau orang nggak beriman ya saya nggak tahu lagi surganya berada di mana. Ya. Iya kan ya? Kan beda-beda bro. Kan ada, saya kan nggak percaya Pak Beni surga di bawah telapak kaki ibu. Ya terserah dia, kan dia punya hak. Kita kan nggak bisa larang. Nah, kita coba bahas yang sekarang surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu toh. Jadi kita nggak bahas surga di bawah telapak kaki siapa-siapa itu. Oke. Nah, kalau kita sudah menemukan surga di bawah telapak kaki ibu tadi, dan kita sudah bisa merasakan surga itu, kira-kira berbagai. Surga itu kan identik dengan kuasanya Tuhan. Sepakat ya? Sepakat sekali Pak Beni. Nah, berarti restunya seorang ibu atau orang tua tadi sama dengan restunya Tuhan. Sepakat nggak? Sepakat juga Pak Beni. Restunya ibu, restunya Tuhan juga ya Pak Beni ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui rahasia ini, bro. Kalau kita sudah mengetahui rahasia ini, dan bro bisa melihat rata-rata orang sukses ya, yang positif ya, orang sukses yang positif ya. Saya nggak ngomong orang sukses yang negatif ya, bro ya. Iya. Yang orang sukses yang positif. Bro lihat deh, pasti mereka cuma satu kata kuncinya. Kalau kita minta di mentoring sama mereka. Cuma satu. Kalau lu mau menjadi sukses seperti kami, kuncinya cuma satu. Lu harus bisa berbakti dan mengabdi kepada orang tua lu sepenuh hati lu. Udah, selesai itu tok jawaban mereka. Karena itu memang benar ya Pak Beni ya. Dan bahkan banyak juga Pak, tidak hanya orang-orang sukses, bahkan cerita-cerita pendahulu kita mengenai Malin Kundang, Pak Beni mungkin pasti sudah tidak asing ya Pak Beni ya. Betul. Yang durhaka anaknya terhadap orang tuanya, bahkan dapat dikutuk. Dan itu telah terjadi ya Pak ya. Pendahulu-pendahulu kita. Berarti memang menunjukkan juga memang restu orang tua itu sangat penting ya Pak Beni ya, dalam perjalanan karir dan kehidupan anaknya ya Pak Beni. Betul bro. Sekarang saya tanya lagi sama bro lagi ya. Karena ini puncak dari self motivation, bro. Bro Bagas tidak seperti ini ya. Sekarang gini, kita bukan simulasi deh. Saya mau bertanya sama Bro Bagas kayak gini. Jika suatu saat nanti ya, Bro Bagas misalnya betul-betul berada dalam suatu kondisi di mana sulit secara ekonomi, sulit secara apapun juga ya. Terus Bro Bagas minta datang kepada orang tua Bro Bagas. Kita dalam kutip tadi ibu ya kita ngomong ya, ibu di sini ya. Nah, Bro Bagas minta didoakan, minta direstukan. Dan kira-kira setelah Bro Bagas bersimpu di bawah kaki orang tua tadi, dan orang tua tadi bro berdoa menghadap Tuhan bro, dengan tetesan air mata dia bro, mendoakan Bro Bagas, ya Tuhan, ya Allahku, tolonglah anakku Bagas, kasihlah dia kemudahan-kemudahan, dengan tetesan air mata dalam dia berdoa Bro Bagas. Kira-kira tuh Bro Bagas, itu pintu surga, pintu rezeki kebuka nggak tuh sekarang? Pak Beni kayaknya seperti saya tidak perlu kira-kira. Saya pernah melakukan itu kepada ibu saya dan keluarga saya seperti itu. Ketika masa-masa sulit, ya balik lagi kita sebagai anak, saya kembali ke orang tua, terutama ibu. Dan dilancarkan, dan itu telah terbukti. Bahkan saya merasakan itu Pak Beni. Jadi saya sangat-sangat setuju sekali dengan apa yang Pak Beni sampaikan, bahwa restu ibu, restu orang tua, itu sangat penting. Dan semuanya akan dilancarkan, rezeki terbuka. Nah, kalau kita sudah meyakini itu, bro, kalau kita sudah meyakini itu, dan ibu sudah doakan kita menghadap Tuhan, menghadap Allah ke atas dengan menangis, dan kita masih main-main dengan air mata kita yang air mata buaya ini, menengasini diri kita sendiri, apa pantas kita disebut sebagai seorang anak? Tidak. Nah, kalau suatu hal seperti ini, mau era pandemi, mau era new normal, mau era resesi, apa pantas kita mengatakan saya menyerah? Apa pantas kita mengorbankan air mata ibu kita tadi sudah menghadap ke Tuhan dengan cara kita, ya udah saya nggak mampu, saya nyerah. Pantas nggak seperti itu? Tidak pantas dan tidak sebanding Pak Beni dengan air mata orang tua ya Pak Beni ya. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu Bro Bagas, ada nggak sekarang alasan kita untuk mengatakan sama diri kita, ya sudah kita mau berakhir semuanya, atau malah kita ngomong seperti ini, ibu, mama, air mata ibu tidak akan keluar lagi. Tidak akan pernah keluar lagi. Karena saya mulai hari ini, saya akan berjuang, dan saya mohon doa restu dari mama, kasih saya yang terbaik, bukakan saya jalan. Kira-kira Bro Bagas, kita bisa survive nggak? Bisa. Nah, jadi sangat simpel Bro Bagas. Self-motivation itu sangat simpel. Tidak perlu kemana-mana, tidak perlu kita menghadiri seminar motivasi. Ayo teriak, ayo gini, nggak perlu bro. Yeah.
seorang motivator yang paling baik itu bro adalah orang tua kita sendiri, yaitu ibu kita dan diri kita sendiri bro. Selesai di situ bro. Oke, setuju sekali Pak Beni. Nah Pak Beni, berbicara tentang restu orang tua itu sangat penting. Kita sudah sepakat itu ya Pak Beni, ya, terutama ibu. Nah Pak Beni, kita kembali lagi. Rezeki Pak Beni, mengenai rezeki. Bagaimana sih Pak caranya agar mata air rezeki ini terus mengalir Pak? Bahkan hingga 7 turunan. Itu seperti apa Pak? Cuma satu jawabannya. Cuma satu kata kunci bro. Hmm? Jangan pernah membuat air mata orang tua kita dan air mata orang-orang kita sayangi itu keluar. Kalau itu sudah keluar bro, segala mata air rezeki pasti tertutup. Oke, berarti kita tidak boleh mengecewakan ya Pak ya orang tua kita ya. Dapat dibilang seperti itu. Jangankan 7 turunan bro. Selagi air mata orang tua kita tidak pernah keluar bro, cuma air mata kebahagiaan yang keluar terus, itu boleh bro. Ya bukan air mata gara-gara kita buat ulah, kita negatif, kita gak bener. Kalau air mata kebahagiaan itu keluar terus bro, ya orang-orang kita sayangin itu juga memberikan air mata kebahagiaan buat kita bro. Didoakan kita terus menerus bro. Jangankan 7 turunan bro, sampai turunan terakhir ini pun bro, kita tidak akan pernah berkekurangan bro. Trust me, believe me bro. Oke, terima kasih banyak Pak Beni. Berarti saya juga setuju Pak Beni, dan mungkin sahabat Eljon di rumah juga harusnya setuju dengan ungkapan Pak Beni tadi. Kita tidak boleh mengecewakan orang tua kita dan orang-orang tersayang kita hingga meneteskan air mata kesedihannya Pak Beni ya. Karena itu akan menjadi tertutupnya rezeki kita tadi ya. Nah, dan Pasti. Pak Beni, tidak terasa telah 1 jam kita menemani sahabat Eljon di rumah mengenai episode kita hari ini ya Pak. Topik kita sangat luar biasa sekali mengenai self motivation. Kita banyak sekali sharing-sharing dari Pak Beni tadi dan dapat ilmu-ilmu baru seperti introspeksi diri. Kita juga harus mengubah mindset kita ya Pak Beni ya, agar rezeki terus lancar. Bahkan kita juga membahas mengenai kekuatan dari doa orang tua tadi sangat-sangat penting, terutama ibu. Dan kita tidak boleh mengecewakan orang-orang sekitar kita. Tidak masalah menangis ya Pak Beni ya, namun kita harus bangkit, tidak boleh berlarut. Dan kita harus menjadi orang yang tepat di waktu yang tepat juga. Oke Pak Beni, terima kasih banyak. Excellent. Mantap, very excellent. Oke Pak Beni, terima kasih banyak telah menemani kita dan memberikan motivasi yang sangat banyak kepada kita semua. Nah sahabat Eljon, jika Anda ingin mendapatkan informasi seputar dunia bisnis lainnya, inspirasi dan motivasi lainnya bersama saya Bagas dan Bapak Beni Cuaca, untuk saksikan kita di Indonesia Business Forum hanya di Eljon TV. Kita pamit undur diri, sampai bertemu lagi. Terima kasih Pak Beni. thank you semuanya, thank you. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!